Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat berjumpa dalam renungan dan doa pagi Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri, edisi Kamis 17 Agustus 2023. Salam sukacita, merdeka. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Engkau sungguh baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam hidup ini. Masih diberi kesempatan tetap hidup dan beraktivitas. Kami ingin melandasinya melalui perenungan firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tolong kami agar dapat mengerti dan memahami seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini, Kejadian 43 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Firman Tuhan demikian. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawabnya, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, 'Bawalah kemari adikmu itu.'" Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. Jika kita tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang." Lalu Israel, ayah mereka, berkata kepadanya, "Jika demikian, perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu, dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan. Sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu suatu kekilafan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu berserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan." Amin. Tema renungan pagi ini, kemerdekaan dari rasa takut. Katilendok diomai kamatakuran. Saudara-saudara, orang tua pasti sangat mengasihi anak-anaknya, terlebih bagi anak yang masih kecil.
sering muncul rasa khawatir akan bahaya yang bisa terjadi kepada anaknya. Tak jarang, orang tua yang memproteksi atau melindungi ketat anaknya yang masih kecil. Mulai dari membatasi pergaulan, membatasi tempat bermain, bahkan membatasi tontonan bagi anaknya. Hal itu tentu dilakukan karena banyak kekhawatiran, sebab rasa cinta kepada anaknya itu. Tetapi kekhawatiran dan ketakutan itu bisa berubah ketika ada orang yang dipercaya bisa menjaga dan melindunginya. Saudara-saudara, kekhawatiran itu juga dialami oleh Yakub ketika harus melepaskan anak bungsunya ikut bersama saudaranya untuk mengambil makanan di Mesir. Hal itu karena menjadi syarat yang diminta Yusuf untuk membawa adik bungsu mereka jika mau datang kembali membeli makanan. Namun, hal itu menjadi kekhawatiran bagi Yakub karena tidak ingin ada resiko yang bisa saja terjadi kepada anak bungsunya itu. Dalam kekhawatiran itu, Yehuda menguatkan ayahnya dengan menjamin bahwa ia akan bertanggung jawab terhadap adiknya itu. Yehuda berjanji dan bertanggung jawab akan membawa kembali adiknya itu. Semua ini dilakukan dengan harapan mereka semua bisa hidup dengan makanan dari Mesir. Tuhan menguatkan Yakub melalui Yehuda sehingga Yakub dimerdekakan dari rasa takut dan khawatir. Ia menyerahkan semua kepada Allah, seperti dalam ayat 14. Saudara-saudara, begitu banyak hal yang sering membuat kita menjadi khawatir dan takut. Dan akhirnya kita seperti terjajah dan diperbudak oleh perasaan kita. Ingat bahwa Tuhan telah memerdekakan kita di dalam Kristus melalui kebangkitannya dari antara orang mati. Kemenangannya telah dianugerahkan kepada kita untuk memerdekakan kita dari segala ketakutan. Dirgahayu kemerdekaan Indonesia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas perkenan-Mu sehingga kami dilayakkan untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu pagi ini. Sering kami khawatir dan takut, terjajah dan diperbudak oleh perasaan kami. Tetapi hari ini, kami dikuatkan oleh firman-Mu. Tuhan telah memerdekakan kami di dalam Kristus Yesus. Inilah anugerah terbesar dalam hidup kami. Terima kasih atas kemerdekaan dari segala ketakutan itu. Bapa kami yang di sorga, hari ini kami bersuka cita karena bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun ke-78. Di seluruh pelosok Nusantara, rakyat Indonesia memeriahkan dengan berbagai kegiatan. Kami, warga Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri, mensyukuri hari kemerdekaan melalui peribadatan bersama jemaat. Kiranya apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Kami telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapa kami yang di sorga, berkati bangsa dan negara kami, mulai dari pemerintah pusat sampai desa-desa. Berkati abdi negara, biarlah mereka sungguh melayani rakyat sehingga tercapai cita-cita bangsa Indonesia. Bapa kami yang di sorga, kami berdoa secara khusus bagi jemaat yang sakit. Ibu Aminah, Eyang dari Tika dan Eki Bulog. Biarlah imannya berfokus kepada Tuhan Yesus dan berserah kepadanya. Berilah yang terbaik untuk Eyang Aminah. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur atas ulang tahun hari ini. Hamba-Mu bersama anggota jemaat, Ibu Vera Merdeka Putri Timang. Terima kasih pertambahan usia ini. Dan biarlah kami memaknai kemerdekaan yang sesungguhnya dalam Kristus. Bapa kami yang di sorga, berkati rencana pelayanan jemaat, kepanitiaan, HRG, pembangunan, tim kerja,
rencana OG maupun majelis gereja. Berilah hikmat Tuhan untuk mengatur sehingga pelaksanaannya berjalan dengan baik. Berkati Ibu Pendeta Kartini Rita Pakonglean STH yang akan menghadapi ujian akhir S2 STT Inti Makassar. Pimpin dan sertai dalam segala persiapan agar lulus sangat memuaskan. Berkati koster dan tata usaha gereja, biarlah mereka sungguh bertanggung jawab atas pekerjaan masing-masing. Pimpin keluarga mereka dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Berkati juga jemaat Tuhan dalam suka dan duka. Biarlah kami terus bersyukur dan berpengharapan dalam Tuhan. Sempurnakan doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa kepadamu. Amin. Demikianlah renungan dan doa pagi ini. Sampai jumpa dalam edisi berikutnya. Tuhan berkati.